Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Effendi dengan NIM 12010722978. Nama saya Carolina Butar-Butar dengan NIM 12010722699. Nama saya Muhammad Fikri Zamani, NIM 12017170002. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penulisan karya ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Happy Okmarisa MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Berdasarkan bentuk penyajiannya, karya ilmiah ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer ini berbentuk ringkas, bahasanya bersifat santai, dan topik yang disampaikan akrab bagi orang awam. Karya ilmiah ini biasanya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Yang kedua, karya ilmiah semi formal. Bentuk karya ilmiah ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, bentuk karya ilmiah formal. Karya ilmiah ini disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Ketiga, foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen, berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Kelima, untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kedua, penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat, mengakrabkan penulisan dengan kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, logis, artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua, sistematika, artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Yang ketiga, objektif, artinya segala keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya. Yang keempat, lengkap, artinya segala masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya. Yang kelima, lugas, artinya pembicaraan langsung kepada hal-hal yang pokok. Yang keenam, saksama, artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan kecilnya. Yang ketujuh, jelas, artinya segala keterangannya dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Yang kedelapan, kebenaran dapat diuji atau disebut dengan empiris. Yang kesembilan, terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Yang kesepuluh, berlaku umum, yakni semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Yang ke-11, penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Yang
yang ke-12 artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul. Yang kedua, pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang ketiga, kerangka teoritis. Yang keempat, metodologi penelitian. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, simpulan dan saran. Yang ketujuh, daftar pustaka. Baiklah, pembahasan selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan. 1. Paper atau karya tulis adalah karya ilmiah berisi ringkasan atau resume dari suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. 2. Prakripsi. Karya ilmiah ini disyaratkan bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diploma 3 atau D3. Ketiga, skripsi. Penulis hanya mengacu dan menggunakan teori-teori tersebut dalam bentuk kerangka pemikiran yang sama untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesisnya. Yang keempat, tesis. Penulis mengacu dan menggunakan teori-teori yang telah ada tersebut dan mengembangkan sendiri dalam bentuk kerangka pemikiran untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesisnya. Yang kelima, disertasi. Disusun berdasarkan kerangka pemikiran baru yang mengacu kepada teori-teori lain yang telah ditemukan sebelumnya. Namun kerangka pemikirannya tersebut diformulasikan sendiri oleh penulisnya atau original. Karya ilmiah penelitian. 1. Makalah seminar. Makalah seminar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, naskah seminar, yakni karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Yang kedua, naskah bersambung, yakni bentuk tulisan bersambung ini juga mempunyai judul dengan pokok bahasan atau topik yang sama. Hanya penyajiannya saja yang dilakukan secara bersambung atau bisa juga pada saat pengumpulan dan penelitian dalam waktu yang berbeda. 2. Laporan hasil penelitian. Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara dan penulisannya dilakukan secara relatif. 3. Jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian dan resensi buku. Tahap-tahap penulisan karya ilmiah terdiri dari 7 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, pengorganisasian dan pengkonsepan. Keempat, penulisan karya ilmiah. Yang kelima, pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Yang keenam, penyajian. Yang ketujuh, penyuntingan, revisi, dan draft final. Adapun kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata ganti yang bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif, biasanya mendapatkan imbuhan di, ter, ke, an. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa makna denotatif, karena karya ilmiah harus diungkapkan secara eksplisit dan jelas.